Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menunjukkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Nama saya Zahrotul Wardah, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Sidoarjo. Dalam video penerapan aksi nyata yang telah saya lakukan ini, saya sesuaikan dengan kriteria yang ada di LMS yang terdiri dari 1. Video pembentukan keyakinan kelas. 2. Video contoh budaya positif di kelas yang telah saya lakukan yaitu budaya HAMA, yaitu Habit Choose Ama. Selanjutnya, yang ketiga, video umpan balik siswa. Kemudian dilanjutkan yang keempat, video diseminasi kepada rekan sejawat. Dilanjutkan yang kelima, refleksi. Dan yang keenam, rencana implementasi ke depan. Penerapan budaya positif, pembentukan keyakinan kelas. Adapun langkah pembentukan keyakinan kelas yang telah saya lakukan, yaitu pertama, mempersilahkan murid untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kedua, mencatat pendapat murid tersebut pada kertas plano. Ketiga, mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Keempat, menemukan nilai kebajikan dari keyakinan kelas. Kelima, meninjau ulang keyakinan kelas untuk disepakati dan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Keenam, mengidentifikasi keyakinan kelas dalam bentuk tabel T yang terdiri dari tampak seperti dan tidak tampak seperti. Ketujuh, mengidentifikasi keyakinan kelas dalam tabel Y, yaitu terdengar, terlihat, dan berperilaku. Kedelapan, mengidentifikasi tanggung jawab guru dan tanggung jawab murid. Video pembentukan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Puji syukur, tetap semangat, luar biasa. Yes, yes, yes. Alhamdulillah anak, hari ini kita bisa bertemu lagi belajar bersama di kelas 6C di SDNPB tercinta ini. Nah anak-anak, sebelum kita memulai ya, kita terlebih dahulu membaca doa dulu ya. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Sekarang kita lanjutkan, yaitu kita akan diskusi membuat keyakinan kelas. Nah, di mana nanti kita diskusi bareng, anak-anak punya pendapat apa, nanti kita tampung semuanya, kemudian kita diskusikan bersama. Ya, siap ya anak-anak ya. Nah, tujuannya apa sih kok disuruh untuk membuat keyakinan kelas? Kita bikin kesepakatan kelas bersama atau keyakinan kelas bersama. Tujuannya apa kok?
disuruh bikin keyakinan kelas? Ada yang tahu? Ada yang tahu untuk apa? Yaitu untuk apa? Membuat kita mandiri dan bertanggung jawab supaya pembelajarannya berjalan dengan lancar. Setuju anak-anak? Ya, kita lanjutkan ya. Nah, terlebih dahulu kita membuat keyakinan kelas, yaitu kita tulis dulu peraturan kelas yang kepingin kalian impikan itu bagaimana ya, kepingin kalian tulis izinnya itu bagaimana, nanti ditulis di post-it yang berburu bagi ya. Nanti anak-anak pendapatnya tulis di sini, lalu nanti ditempel, kemudian dipresentasikan apa tadi pendapat yang telah ditulis ya. Siap ya anak-anak? Siap. Terima kasih. Ibu anak dulu ini membagi post-it terlebih dahulu. Silakan bisa diskusi. Kira-kira peraturan apa ya yang ingin kalian tuliskan di situ? Ide kalian kira-kira peraturan apa? Bisa hitung dengan teman sekelompoknya. Silakan bisa berbagi teman sekelompoknya. Teman kelompoknya masing-masing. Silakan duduk balik, anak-anak bisa menggunakan bullpoint. Mengisinya menggunakan bullpoint ya, dengan pensil karena tidak terlihat nanti. Menempel di papan tidak terlihat. Gunakan bullpoint. Apa ya peraturan yang ingin anak-anak idenya apa saja supaya kelas kita berjalan dengan lancar. Supaya kelas kita berjalan dengan lancar. Ada yang sudah selesai? Kelompoknya siapa yang sudah selesai? Oh, kelompoknya Putra ya. Putra Nariska. Oh iya, dia belum. Kalau Pak dilanjutkan dulu. Ya sudah selesai? Oh, kelompoknya Laila ya, sama Angga dan kawan-kawan. Nah, coba sekarang bisa maju untuk menyampaikan ide peraturan apa yang kalian sumbangkan untuk kelas. Ya. Ya. Ya, sebentar gantian ya anak-anak ya. Silakan. Kira-kira apa ya termasuk peraturan yang diinginkan oleh kelompok kalian? Sekolah pakai seragam lengkap. Boleh. Silakan ditempelkan di sini. Terus siapa lagi? Ya, silakan duduk. Terima kasih. Dari kelompoknya Laila. Sekarang lanjutan yang kedua. Yang kelas hadapnya ke depan ya. Dilarang memotong pembicaraan guru. Baik, bagus. Dilarang memotong pembicaraan guru. Bagus sekali. Silakan ditempel di sini. Iya. Berikutnya
Silakan. Tidak boleh marah. Itu marah ya. Tidak boleh marah ya. Oke, bisa ditempelkan di kelas ini. Nah, ini dari kelompok 1 ya, bisa beri nama. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Sekarang kelompok siapa ya tadi ya? Katakan duluan kelompok 4 ya. Oke, kelompok 4 silakan. Bisa berapa idenya? Pendapatnya ada berapa? 3, bisa langsung 3 nih. Yuk. Bisa langsung 3. Silakan. Bacakan satu persatu pendapatnya tentang peraturan. Kembalikan barang ke tempat semula ya. Terus tidak boleh mencontek. Lalu satu ya, tidak boleh berkata kasar. Semuanya ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Bagus sekali peraturan yang kalian inginkan ya. Sekarang kelompok berapa tadi yang jual selesai? Kelompok 3 ya, 1, 2, 3. Selain kelompok 3 enak bisa menampilkan idenya ya, ada 3 gitu tadi. Pas, silakan. Tidak boleh bertengkar. Tidak boleh bertengkar anak-anak. Namanya kelompok 3. Terus yang kedua, Kita tidak boleh makan saat pelajaran. tidak boleh makan saat pelajaran. Boleh dimasukkan di peraturan? Terus, ayo. Tidak boleh terlambat datang sekolah. Tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Bisa dimasukkan di peraturan? Bisa. Untuk kelompok 3. Sekali peraturan yang kalian inginkan ya. Terima kasih kelompok 3. Sekarang kelompok 2. Ya, ini jagoan-jagoan semua ini ya. Silakan maju kelompok 2 untuk menyampaikan pendapatnya. Tidak boleh ramai. Tidak boleh ramai, tidak boleh rame ya istilahnya ya. Tidak boleh jalan sendiri. Bagus ya, lanjut. Yang kedua, Pakai seragam sekolah. memakai seragam sekolah. Ya. Terus, Tidak boleh mengajak teman. tidak boleh mengejek teman. Ya. Bisa dimasukkan semua ya? Peraturan? Bisa. Setuju. Oke, silakan ditampilkan di situ. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Kelompok 1, 2, 4 sudah menyampaikan idenya, menyampaikan idenya satu persatu dengan bagus sekalian. Sekarang Duarja ajak kalian untuk ya peraturan yang tadi itu kan banyak ya kata-kata tidaknya. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh ramai ya. Nah, sekarang kita ubah kalimat-kalimat tersebut menjadi kalimat positif. Kalimat apa anak? Positif. Bagaimana kalimat positif itu? Kalimat positif itu kalimat yang bagaimana? Yang tidak melarang ya, bukan apa namanya? Tidak ada kata-kata tidak, kemudian dilarang. Nah, itu kalimat negatif. Kalau ada kata-kata tidak, dilarang, itu kalimat negatif. Kalau kalimat positif itu ya sebuah informasi seperti itu ya, sebuah informasi yang menunjukkan kalian untuk berbuat sesuatu. Sekarang kalimat positifnya. Kalimat positif. Nah, yang pertama, kalau sekolah pakai seragam, kalimatnya dirubah menjadi apa? Ya, menggunakan seragam lengkap ya, menggunakan seragam lengkap, menggunakan seragam lengkap. Kemudian yang kedua apa? Tidak boleh marah, dirubah menjadi apa? Nah, tidak boleh kata-kata tidak.
Berarti apa? Berbicara yang sopan. Ya. Bicara sopan. Kemudian yang ketiga, dilarang memotong pembicaraan guru. Berarti apa? Termasuk nggak bicara sopan? Termasuk ya, berarti sudah termasuk yang ini. Kemudian tidak berkata kasar. Termasuk bicara sopan nggak? Termasuk ya, sudah mewakili nomor 2. Kemudian tidak boleh mencontek. Berarti apa? Yo, Pak. Ya, mengajarkan sendiri itu termasuk apa? Bertanggung jawab. Tadi ada yang bilang mandiri, siapa? Angkat tangan. Ya, Putra, mandiri ya, boleh. Mandiri itu berarti kan tidak bergantung pada orang lain. Ya, mandiri, bagus ya, Putra. Kemudian tidak boleh bertengkar. Masuk di mana? Tidak boleh bertengkar ya. Berarti apa? Menyayangi teman ya. Menyayangi teman ya. Lalu apa ini? Tidak boleh terlambat ke sekolah. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Kemudian tidak boleh mengejek teman. Masuk kemana? Bicara sopan ya. Sudah masuk bicara sopan. Tidak boleh rame. Apa berarti? Tidak boleh rame ini apa berarti? Kalau pas pembelajaran tidak boleh rame, berarti harus ya fokus, boleh konsentrasi, boleh ya. Fokus saat pelajaran. Kalimat positifnya ada 6 macam. Yang pertama, menggunakan seragam lengkap. Kedua, bicara sopan. Yang ketiga, mandiri ya, bertanggung jawab. Lalu yang keempat, menyayangi teman. Yang kelima, datang tepat waktu. Yang keenam, fokus saat belajar. Untuk yang bicara sopan, ini boleh nggak ditambahi lagi kepada teman dan guru. Jadi anak-anak harus sopan kepada siapapun. Ya, ditambah ya, bicara sopan kepada orang lain gitu ya. Tapi orang lain kan mencakup semua warga sekolah. Bisa dipahami anak-anak kalimat positif dari peraturan yang sesuai ide kalian tadi? Bisa dipahami ke-6-nya? Bisa ya? Bagus ya. Nah, kira-kira kalimat positif ini nanti ya akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu nanti kalian harus mentaati, karena keyakinan kelas. Kalian yakin nggak menggunakan seragam lengkap? Yakin? Yakin. Bicara sopan kepada orang lain, yakin? Yakin kan? Kemudian mandiri, kalian harus mandiri. Kalian yakin akan mandiri? Yakin. Kemudian menyayangi teman, yakin? Harus dilaksanakan semuanya ya. Kemudian datang tepat waktu, yakin. Lalu fokus saat pelajaran, yakin. Ada 6 macam yang keyakinan kelas yang terbentuk di kelas kita 6C. Kemudian, nah, kalimat-kalimat positif itu tadi kan menjadi sebuah keyakinan. Sekarang kita akan meninjau kalimat positif ini ke nilai kebajikan. Nilai apa? Kebajikan. Nah, nilai kebajikan itu apa, Bu? Ada yang tahu nilai kebajikan? Tidak. Tidak tahu ya. Nilai kebajikan itu nilai-nilai yang terkandung, nilai baik yang terkandung dalam keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Coba kita telusuri. Misalnya contohnya ya, nilai kebajikan itu menghormati. Nah, itu termasuk nilai kebajikan. Sekarang kita telusuri satu persatu. Kalau menggunakan seragam lengkap itu termasuk apa nilai kebajikannya? Nilai kebajikannya hari Senin Selasa pakai merah putih, Rabu Kamis pakai batik, itu nilai kebajikannya apa kalian? Berarti kalian bagaimana? Mentaati peraturan itu berarti bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab. Bisa dipahami anak-anak? Nah, bagus. Yang berikutnya, kalau bicara sopan kepada orang lain, termasuk
berarti apa? Iya, bagus. Menghargai atau menghormati. Nah, menghormati. Lalu nilai kebajikan berikutnya yang ketiga. Yuk, siapa yang bisa yang ini? Apa namanya? Yang mandiri, termasuk bertanggung jawab tidak kalau mandiri? Termasuk ya. Kalau menyayangi teman, termasuk menghormati? Termasuk ya. Kalau datang tepat waktu, masuk ke bertanggung jawab ya. Kalau fokus saat pelajaran, berarti kalian mempunyai komitmen ya, komitmen untuk fokus saat pelajaran. Berarti apa? Termasuk apa? Nyaman ya. Jadi nanti di kelas kalian merasa nyaman ya. Nilai kebajikannya yaitu kenyamanan. Nah, ini kita sudah meninjau keyakinan kelas menuju ke nilai kebajikan. Nanti kalau kalian melaksanakan hal ini, nanti kalian telah melakukan nilai kebajikan yang sudah ada, yaitu bertanggung jawab, menghormati, kemudian melakukan tindakan yang membuat nyaman sehingga belajar menjadi nyaman. Seperti itu anak-anak. Sekarang kita sepakati bersama. Apakah seluruh kelas 6C setuju semua dengan keyakinan kelas yang telah dibuat ini? Setuju ya? Sekarang kita buat sebuah komitmen tanda tangan. Ya, itu menunjukkan kesepakatan kalian untuk melaksanakannya. Tanda tangannya dimulai dari Bu Guru dulu ya. Nanti satu persatu tanda tangan. Bu Warda. Nah, tulis di sini tanda tangan. Sekarang tanda tangan dari kelompok 1. Yuk, semuanya langsung maju satu persatu. Bisa maaf, nggak apa-apa. Ya, kelompok 1. Ya, nama-nama panggilan di bawahnya. Silakan. Tepuk 1, tepuk 2. Nah, sekarang kita akan membuat tabel T. Tabel T itu apa isinya? Yaitu kita akan mengidentifikasi keyakinan kelas itu tadi tampak seperti dan tidak tampak seperti. Ya. Tampak sepertinya apa? Kayak menggunakan seragam sekolah. Berarti tampak sepertinya yang tampak itu apa? Dari anak-anak. Berarti apa? Yang tampak yang bisa terlihat. Yang tampak dari kalian apanya berarti? Iya, berarti seragam apa? Memakai seragam lengkap. Ya. Ini ya, tampak sepertinya itu memakai seragam lengkap. Kalau tidak tampaknya apa? Yang tidak tampak, berarti kebalikannya apa berarti? Kebalikannya berarti apa? Iya, tidak memakai seragam atau seragamnya kurang sesuai. Artinya apa? Salah gitu ya, dalam memakai seragam. Berarti itu yang tidak tampak. Jadi yang tidak tampak ini jangan dilakukan. Yang dilakukan adalah yang tampak seperti ini. Yang tampak itu memakai seragam lengkap. Yang tidak tampak berarti tidak menggunakan seragam, ya kan? Paham anak-anak? Untuk tabel T. Ya. Kemudian yang ini bicara sopan, tampaknya apa? Tampaknya apa? Yang bicara sopan. Kenapa? Bicara sopannya tampaknya apa? Betul, Fanda. Angkat tangan, Fanda. Iya. Berbicara yang baik. Ya, kita apresiasi. Terima kasih. Kelompok 3 Fanda tadi sudah menunjukkan kalau yang sikap tampak sepertinya itu untuk bicara sopan apa Bu? Bicara yang baik. Kemudian tidak tampaknya yang tidak boleh dilakukan. Bicara kasar.
yang jangan sampai dilakukan, karena keyakinan kelasnya yaitu bicara yang baik, sikap yang tampak. Kalau yang datang terlambat, apa? Yang datang terlambat, yang datang tepat waktu, berarti sikap tampaknya apa? Tampaknya apa? Yang datang tepat waktu, berarti datang ke sekolahnya apa? Ya tepat waktu, ya sama ya. Berarti melaksanakan apa? Sebuah tanggung jawab, ya. Berarti sikap tampaknya yaitu datang tepat waktu. Kalau yang tidak tampak apa? Yang tidak tampak. Kebalikannya berarti ya baby datang terlambat. Yang tidak tampak datang terlambat. Yang dilakukan yang apa tadi? Yang sikap yang tampak. Sikap yang tampak yang anak-anak harus melakukannya. Maksudnya itu keyakinan kelasnya harus dijalankan. Jangan terlambat untuk yang tidak tampak. Baik, ini untuk tabel T. Ya, bisa dipahami ya anak? Oke, kita ikut dulu. Tepuk merah, 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 tanda merah, kuning, hijau. Terima kasih ya Pak. Lanjut, sekarang tabel Y. Tabel Y ya. Kenapa? Rangga ya. Oke. Tabel apa Rangga? Tabel apa? Y. Ya. Bagaimana tabel Y itu? Buat saya jelaskan di sini. Buat bagi dulu ininya. Kertas untuk tabel Y. Kertas untuk tabel Y. Yuk, silakan. Satu kelompok satu. Ya, satu kelompok satu kertas. Satu kelompok satu kertas. Poin yang ada di situ tabel G yaitu terdengar, terlihat, dan berperilaku. Terdengar, terlihat, dan berperilaku. Bisa dipahami ya anak? Yang terdengar itu berarti yang bisa kalian dengar itu kira-kira apa. Kemudian yang terlihat itu juga yang bisa kalian lihat itu yang apanya ya. Jadi keyakinan kelas itu tadi. Silakan berdiskusi dengan baik dengan sesama kelompok ini. Silakan berdiskusi.
Kira-kira apa ya yang sikap terdengar itu? Apa namanya sebuah sikap yang kalian bisa dengar itu yang apa kira-kira? Ada bikin huruf Y di papan. Tadi sudah tabel T, sekarang tabel Y. Terdengar, terlihat, dan berperilaku. Ada yang sudah selesai? Sudah. Sudah. Baik. Nanti kita dapatnya ya satu item. Kita dapatnya satu item aja. Apa? Nanti bisa gabung dengan temannya. Ya. Silakan ditulis di situ. Sudah. Kelompok 2 sudah. Baik. Boleh presentasi kelompok 2 untuk tabel Y, terdengar, terlihat, dan berperilaku. Silakan kelompok 2. Raffiendra, boleh. Yang terdengar apa, Raffiendra? Minta izin saat keluar kelas. Meminta izin saat keluar kelas. Bisa termasuk terdengar enggak? Dan anak tersebut apa? Bagus ya, berbicara. Sehingga terdengar. Ya. Terus terlihatnya yang apa? Pakai seragam lengkap. Terlihatnya memakai seragam. Memakai seragam. Betul apa salah terlihatnya? Sepakat ya? Ya. Untuk yang berperilaku ya? Bersikap ramah. Bersikap ramah, berperilaku. Berarti berperilaku itu ya bisa kalian apa namanya? Ya perilakunya ya. Oh, anak ini ramah sikapnya ya. Bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok siapa yang ingin mengutarakan pendapat? Berikutnya kelompok 3 ya. 3. Silakan kelompok 3. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan Fanda. Yang terdengar dulu dibacakan. Ya, Terdengar. Satu. Bicara sopan pada guru. bicara sopan pada guru. Betul apa salah? Maksudnya sepakat apa tidak? Sepakat. Terus ini Terlihat. Satu. Kelas bersih. kelasnya bersih. Bisa terlihat kalau kelasnya bersih. Sepakat anak-anak? Sepakat. Yang berperilaku? Yang mana? Berarti yang berperilaku. Bersihkan kelas. Membersihkan kelas perilakunya. Betul apa salah? Kalau yang terlihat tadi kelasnya bersih, berarti perilakunya anak-anaknya bagaimana siswanya? Perilakunya bagaimana? Hah? Membersihkan kelas. Ya, melaksanakan piket membersihkan kelas. Sepakat semua ya? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oh ya. Kelompok satu yang berpendapat. Oke, Silakan. Yang ini terdengar, terlihat sama berperilaku. Yang terdengar bicara sopan terbuka ke teman, ya. Terus yang terlihat bersama ya tadi ya. Menggunakan seragam lengkap.
Mandiri berarti yang tidak mencontek tadi ya, mandiri ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang Bu Arja lanjutkan di sini. Di sini ya. Tadi sudah mengutarakan pendapatnya, betul semua ya. Kemudian yang ini apa namanya? Terjemah tadi apa? Yang terjemah tadi? Berbicara sopan ya tadi ya. Yang dijawab oleh kelompok 2 tadi. Kemudian yang terlihat. Poin yang memakai seragam. Kemudian yang berperilaku. Berperilakunya apa? Tadi yang kelompok 3 ya, membersihkan kelas berperilakunya. Membersihkan kelas. Oke, bagus sekali ya anak ya. Sekarang kurang satu lagi, yaitu tugas guru dan tugas murid, tanggung jawab guru dan tanggung jawab murid. Kira-kira apa yang termasuk tanggung jawab guru? Silakan bisa dituliskan di sini tanggung jawab guru sama murid. Yang sini guru, yang sini murid. Silakan. Tanggung jawab guru, yang sini tanggung jawab murid. Ayo. Tanggung jawab guru, tanggung jawab murid. Setelah ini kita sepakati selesai ya. Silakan. Ya, tanggung jawab guru sama tanggung jawab murid. Tanggung jawab guru itu apa? Ya, kalau lihat dia guru itu tanggung jawabnya apa? Ya. Satu nggak apa-apa, satu ide. Ya. Lebih dari satu juga boleh. Tanggung jawab guru kira-kira apa? Tanggung jawab guru. Ya. Tanggung jawab guru itu apa? Kira-kira. Kamu lihat guru itu tanggung jawabnya apa? Ya. Silakan tulis. Nah, ya. Yang tanggung jawab murid kalian berarti tanggung jawabnya apa? Betul sekali. Tulis ayo. Habis itu presentasi di depan. Bagus sekali jawabannya ayo. Tulis di situ. Tanggung jawab guru sama tanggung jawab murid. Tanggung jawab guru itu kalian lihat. Guru itu bagaimana? Tanggung jawabnya apa? Silakan. Yang sudah selesai nanti bisa presentasi. Tanggung jawab guru dan tanggung jawab murid. Siapa yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Tadi jawabannya betul loh itu tadi. Yang kelompok 3 tadi Ibu ada lihat. Silakan, ayo. Ayo, jangan malu-malu, ayo maju. Ya, kelompok 3 mau presentasi. Pada lihat sudah selesai. Beri aplaus untuk kelompok 3. Selesai kelompok 3. Rangga, silakan memperkenalkan diri kemudian menjawab apa itu tanggung jawab dan tanggung jawab murid. Silakan Rangga. Perkenalkan, nama saya Rangga Yurika. Tanggung jawab guru adalah mengajar siswa dengan baik. Bagaimana kamu lainnya? Setuju? Setuju. Siswa dengan baik. Setuju? Setuju. Kemudian tanggung jawab murid. Tanggung jawab murid adalah mendengarkan guru saat pelajaran. Mendengarkan guru saat pelajaran. Ya. Betul ya. Mendengarkan guru saat pelajaran. Betul sekali. Terima kasih untuk
jawab guru. Mengajar atau membimbing murid dengan baik. Mengajar dan membimbing murid dengan baik. Setuju? Setuju. Tanggung jawab murid. Mendengarkan gurunya saat menjelaskan. Mendengarkan guru saat menjelaskan. Ya, betul ya. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok. Bagus sekali ya anak ya. Menjawab guru dan murid sudah kalian pahami, tinggal laksanakan dengan baik dan secara kontinu. Oke, satu lagi. Mungkin ada jawaban yang berbeda. Ada jawaban yang berbeda mungkin. Oke, ini bagus sekali. Kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Jawab murid adalah datang ke sekolah tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu. Betul ya, dari keyakinan kelas yang ini datang tepat waktu, dia sudah membuat tanggung jawab muridnya. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Bagus. Tanggung jawab guru, Tanggung jawab guru adalah memberikan ilmu kepada murid-murid. memberikan ilmu kepada murid-murid. Setuju anak? Ya, jawabannya tadi berbeda ya. Tanggung jawab murid bagus, betul ya. Ya, kelompok 1. Ya, silakan Kaila. Kelompok 1. Yang tanggung jawab dulu. Mengajar murid. Setuju anak-anak? Setuju. Tanggung jawab muridnya. Mendengarkan guru saat pelajaran. Ya, betul sekali. Beri aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1 sudah hampir presentasi semuanya. Nah, tadi hasilnya bisa anak-anak tempelkan. Perwakilan kelompok, silakan. Tempelkan di bawahnya sini. Ayo. Silakan. Kailan tadi perwakilan kelompoknya. Terus. Rangga tadi punya Rangga. Terima kasih. Baik anak-anak, kita telah selesai membuat apa ini tadi? Dari tahapan serangkaian keyakinan kelas ini tadi, anak-anak bisa memahami semuanya? Ya, sepakat semuanya ya. Tadi sudah tanda tangan, kemudian kita sudah membuat keyakinan kelas sesuai dengan pendapat kalian, ya. Kita tampung semua, kemudian kita rubah menjadi kalimat positif. Kalimat positif itu tadi adalah yang menjadi keyakinan kelas 6C. Lalu nilai kebajikannya, kemudian kita telah identifikasi ya, filosofi tabel T itu seperti apa? Seperti tiga kata seperti, kemudian tabel Y terdengar, terlihat, berperilaku. Tadi sudah bagus sekali dari semua kelompok telah melaksanakan tugasnya, yaitu mengidentifikasi tabel Y. Lalu setelah itu adalah tanggung jawab guru dan tanggung jawab murid. Jadi semua kelompok sudah menyampaikan tadi. Ya. Kita itu dulu, explaining dulu ya. Tepuk merah, tepuk kuning, tepuk hijau. Oke. Kita menyanyikan profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berharap mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan
video contoh budaya positif di kelas, yaitu saya telah melakukan HAMA, Habit Juz Amma. Video berbagi kepada rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sobirin, SPDMM, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SDNPP beserta staf. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif melalui komunitas belajar ini. Saya selaku calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sidoarjo akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua sehingga kita berada di jalan yang benar, yakni ad-dinul Islam. Bapak Ibu semuanya, SDNPP yang saya hormati, marilah kita meluangkan pikiran kita untuk fokus dalam diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai budaya positif dan disiplin positif di sekolah. Selanjutnya, konsep inti budaya positif di sini yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, kemudian yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi, di mana rangkaian ilmu yang saya sampaikan ini setidaknya nanti Bapak Ibu sampaikan diterapkan ke anak-anak, diimplementasikan ke siswa masing-masing. Selanjutnya yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, kita ketahui ya, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara itu kita pembelajarannya harus berpusat pada siswa. Jadi Bapak Ibu saat mengajar kita harus mengetahui karakteristik dari peserta didik itu sendiri, di mana kita harus berpusat pada siswa, bukan seenaknya kita sendiri, maksudnya sesuai berpusat pada guru, bukan, tapi berpusat pada siswa. Berikutnya yaitu mengenai miskonsepsi tentang teori kontrol. Kemudian di sini ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita lanjutkan, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini stimulus responnya yaitu realitas atau kebutuhan kita semua, kemudian semua orang melihat hal yang sama, lalu kita mencoba mengubah
orang agar berpandangan sama dengan kita, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, lalu orang lain bisa mengontrol, kemudian saya bisa mengontrol orang lain, lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kemudian model berpikir menang atau kalah, itu stimulus responnya. Lalu teori kontrolnya yaitu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Lalu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang sendiri. Nah, untuk lanjutannya yaitu tentang disiplin positif, di mana disiplin positif ini Bapak Ibu tentu sudah pernah melakukannya kepada siswa di kelasnya masing-masing ya. Namun di sini disiplin positif yang sebenarnya ya, ini berasal dari kata disiplina, yaitu artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Lalu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Lalu sebagai pendidik bertujuan untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan yang ada pada disiplin positif, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan sesuai profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian dari program PYP, Ibo Primarius, kemudian toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri. Nah, di sini Bapak Ibu yang biasanya diaplikasikan dalam pembelajaran yang mana? Monggo bisa berpendapat. Yang profil pelajar Pancasila, ataukah yang PYP, ataukah keterampilan hidup atau life skill? Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Nah, di sini profil pelajar Pancasila, elemen-elemen yang ditampilkan harus disampaikan semua di dalam pembelajaran itu. Jadi tidak hanya segi beberapa saja, tapi harus mencakup semuanya. Diusahakan mencakup semuanya. Untuk profil pelajar Pancasila ini tentunya kita dengungkan setiap hari di kelas. Terus kita nyanyikan kepada peserta didik sehingga anak juga mengetahui apa profil pelajar Pancasila. Sekarang siapa yang bisa mempraktekkan menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila? Monggo dipersilakan supaya kita lebih paham elemen-elemen yang ada di profil pelajar Pancasila. Semua aja. Ya, monggo bisa dipimpin satu guru, nanti kita ikuti secara bersama-sama. Ini ya yang mirip. Bu Ayu, monggo Pak. Bu Ayu atau Pak Isa, monggo. Bu Ayu. Monggo Bu Ayu. Direkam. Di sini ya. Terima kasih Bu Wardah untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Baik Bapak Ibu, saya di sini akan memperagakan profil pelajar Pancasila yang setiap hari kita dengungkan di kelas untuk anak-anak didik kita.
Mari Bapak Ibu mungkin bisa berdiri. Monggo Bapak Ibu berdiri semuanya supaya kita lebih Maka, semangat. ya agar lebih semangat ya. Boleh pakai gerakan, mungkin bisa dibantu Pak Isa dengan memberikan gerakan. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Terima kasih Bu Ayu telah memimpin lagu profil pelajar Pancasila yang biasanya kita sampaikan ke anak-anak. Kita lanjutkan ya. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi di sini kebutuhan dasar manusia itu bukan yang kebutuhan primer, sekunder, tersier, bukan seperti itu, ya. Namun kebutuhan dasar di sini tadi mencakup tentang segala sesuatu yang kita lakukan. Apa yang kita inginkan, kemudian seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Lima kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, lalu kebebasan dan kesenangan. Untuk yang bertahan hidup itu adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Untuk yang kasih sayang dan rasa diterima, nah ini pasti Bapak Ibu sangat menginginkan yang ini, kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Lalu di sini adalah penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, kemudian berprestasi, diakui dan didengar. Lalu kebutuhan dasar kebebasan yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kebutuhan dasar yang kelima adalah kesenangan. Ini pasti Bapak Ibu juga menginginkan kesenangan. Di sela-sela kesibukan pasti ada hal-hal yang membuat semangat, memikirkan kesenangan, yaitu bermain, humor, kemudian antusiasme dan tertawa. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia adalah motivasi ekstrinsik, yaitu dari luar, lalu ada motivasi intrinsik yang timbul dari dalam. Untuk motivasi yang ekstrinsik di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, untuk yang motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita lanjutkan, ada penghukum, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini ada posisi kontrol yang akan kita pelajari, yang dimana kita harus memahami ini dulu, penghukum, konsekuensi, dan restitusi. Kalau penghukum tidak terencana atau tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan, lalu bersifat satu arah, lalu berupa hukuman fisik atau psikis. Ini yang biasanya kadang-kadang kita
melakukan yang penghukum ini, padahal sesuai ilmu yang didapat di budaya positif ini, ternyata kita sebagai penghukum itu tidak dihancurkan. Lalu ada konsekuensi, yaitu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi di sini murid itu merasa tidak nyaman, itu yang tidak diperbolehkan dalam teori ini. Kemudian sikap guru selalu memonitor guru lain. Lalu restitusi. Nah, ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Lalu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Yang dianjurkan dalam budaya positif ini adalah yang restitusi, Bapak Ibu. Jadi jika ada permasalahan kepada siswa, nah itu langkah yang kita lakukan memakai yang restitusi yang di sini. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi seakan-akan mereka itu bersalah tapi memperbaiki dirinya sendiri. Tapi tetap kita pantau, memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga mereka mengarah, oh iya aku bersalah, seperti ini. Jadi tidak kita just kamu bersalah, harus seperti ini, bukan seperti itu ya, tapi kita restitusi. Nanti langkah-langkahnya ada di slide berikutnya. Di sini 5 posisi kontrol ini yang biasa kita lakukan, yaitu penghukum, ini yang kurang tepat ya. Kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, yang ketiga sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, lalu sebagai manajer. Di mana 5 posisi kontrol ini nanti kita harus pahami. Lalu kita akan memilih posisi kontrol yang mana yang tepat yang kita lakukan ke peserta didik, yang tidak membuat anak merasa tidak nyaman, tapi kita harus membuat anak-anak itu merasa nyaman, karena sesuai dengan filosofi yang ada, sesuai Ki Hajar Dewantara tadi, kita harus bisa menjadi guru yang mengetahui karakteristik siswa. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalkan ada kasus siswa tidak memakai seragam sekolah sesuai aturan sekolah pada jam pelajaran matematika. Kalau kita memakai penghukum, posisi kontrol penghukum, itu kita berdiri di depan kelas selama 1 jam. Maksudnya kita memberikan hukuman berdiri di depan kelas selama 1 jam, kemudian isi poin setelahnya kita memberikan checklist kepada siswa. Nah, di sini sebagai posisi kontrol sebagai penghukum. Lalu kalau pembuat rasa bersalah, itu berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu, tapi kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Jadi anak-anak kita just bahwa dia merasa bersalah dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini tadi. Berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kepada kamu, tapi kamu selalu saja mengecewakan. Nah, itu membuat siswa merasa bersalah. Posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini kalimat-kalimatnya biasanya. Ayo dong kita ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak atau ibu sekali ini ya. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman. Kemudian yang posisi kontrol sebagai pemantau, itu kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah jam pelajaran selesai, kamu ke meja saya, lain kali jangan diulangi. Nah, lalu ini ada yang sebagai manajer, posisi kontrol sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahan yang kamu perbuat? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Ini tadi mencari solusi dari siswa sendiri yang kita tanyai. Kita kirim dia untuk introspeksi, istilahnya itu mencari tahu kesalahan dari dirinya sendiri, bahwa itu adalah bersalah. Tapi dengan pertanyaan yang pemantik yang menggiring siswa
bagaimana dia itu tahu, oh saya merasa bersalah berarti saya harus memperbaiki diri dengan cara apa. Nah itu dia berpikir sendiri solusinya, bukan dari kita solusinya, tapi dari siswa sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Kita refresh sebentar ya, kita ice breaking. Nah, Bapak Ibu bisa berdiri sejenak untuk ice breaking kali ini. Jadi supaya tidak terlihat. Dirinya biar nggak tegang punya. Goyang-goyang. Dia mandi. Sudah. Kita ikuti gerakan yang ada di video ini ya Bapak Ibu. Kita konsentrasi dan fokus supaya tidak keliru dalam prakteknya. La 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 la. Boleh sambil bernyanyi. La 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 la. Fokus Bapak Ibu supaya tidak keliru gerakannya karena membutuhkan konsentrasi penuh. Pak Isa ternyata fokus Pak Isa. Iya. Besok gede mau jadi apa? Cinta rupiah, walau dolar di mana-mana. Aku cinta rupiah. Jangan dihitung, nanti dapat untung. Berkumpul bersenang-senang semuanya.
Tangan. Siapa tadi yang bawa pelurunya ya? Berarti menandakan kurang fokus. Tapi kalau sudah terbiasa, pasti Bapak Ibu tidak akan salah. Tepuk tangan buat kita semua, Bapak Ibu guru SDMPB. Luar biasa sekali. Seperti hanya saat kita melakukan pembelajaran harus fokus dan konsentrasi. Lanjut lagi materi tentang posisi kontrol guru. Ada 5 macam tadi. Yang sebagai manajer kita tadi sudah mengetahui ya, bahwa kita harus memberikan pertanyaan kepada siswa kita giring supaya siswa tahu, oh saya itu bersalah, seharusnya saya melakukan hal apa untuk perbaikan. Nah, itu kita tanyakan kepada siswa. Selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, pada awal MPLS yang lalu Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas atau belum? Biasanya itu namanya itu adalah kesepakatan atau peraturan kelas. Ada yang sudah membuat? Sudah. Kalimatnya waktu itu apa? Yang sudah dibuat oleh Bu Vicky sama Bu Halima. Peraturan kelas kah atau keyakinan kelas atau kesepakatan? Peraturan ya. Kata-kata ikut apa webinarnya Bu Lima kemarin. Oke. Peraturan kelas nih Bu Halima. Kalau Bu Vicky, apakah sama kata-katanya? Kesepakatan kelas. Oke. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, ini perlu diluruskan. Iyalah pokok yakin. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini sangat penting Bapak Ibu, karena awal dari siswa kita mau istilahnya gitu, mau menurut atau mau sesuai dengan profil pelajar Pancasila, kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas ini ada langkah-langkah atau prosedurnya, yaitu kalimatnya yang pertama bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, lalu dibuat dalam pernyataan positif. Ini yang paling penting, dibuat dalam pernyataan positif, bukan pernyataan yang negatif. Jadi tidak boleh ada kata-kata tidak, kemudian dilarang itu. Kemudian selanjutnya kata-katanya mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Lalu warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kalau di kelas berarti keyakinan kelas, kalau di sekolah namanya adalah keyakinan sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk keyakinan kelas ini, jadi kita tinggal apa ya istilahnya itu, kalau ada siswa yang melanggar, kita tinggal mengingatkan keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar atau yang sudah kita sepakati bersama. Apakah kamu sudah melakukannya? Tinggal kita tagih istilahnya gitu, kita tinggal tanyai. Kemarin waktu awal kita sudah membuat keyakinan kelas bersama. Keyakinan kelas apa kira-kira yang sudah kamu langgar? Seperti itu. Jika ada yang melanggar peraturan atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Bapak Ibu, untuk lanjutannya itu pembentukan keyakinan kelas. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas tadi kan ada beberapa item yang harus dilaksanakan, yaitu bersifat abstrak, lalu berupa
pernyataan universal, ya. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, lalu sedikit saja agar mudah diingat. Kata-katanya atau kalimatnya itu dimampatkan supaya mudah diingat. Lalu sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah masing-masing. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Untuk contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat, yang sudah saya lakukan itu seperti ini, ya. Monggo nanti bisa dilihat. Nah, seperti ini keyakinan kelas. Yang pertama yaitu datang tepat waktu dan memakai seragam sekolah lengkap beserta dengan atributnya. Jadi satu kalimat yang diinginkan itu apa? Langsung ada di situ semua, nih. Datang tepat waktu, kemudian memakai seragam sekolah lengkap dengan atribut. Lalu yang kedua, menghormati dan sopan kepada semua guru dan teman. Jadi langsung masuk semua guru dan teman bisa dijadikan satu. Menghormati dan sopan kepada semua guru dan teman. Yang ketiga, membawa buku pelajaran lengkap sesuai jadwal. Yang keempat, fokus saat pembelajaran. Misalkan muncul anak-anak tidak boleh rame saat pembelajaran, saat pembuatan keyakinan kelas, bisa kita arahkan ke kalimat positif, yaitu fokus saat pembelajaran. Jadi tidak boleh ada kata-kata tidaknya. Kemudian yang kelima, melaksanakan tugas dengan tanggung jawab. Nah, di sini bisa mencakup semuanya. Jika ada PR atau diskusi kelompok atau yang lainnya, semuanya dilaksanakan dengan tanggung jawab. Jadi kelima keyakinan kelas ini nanti yang sudah dibuat dipajang di kelas, dan tidak hanya dipajang saja, tapi juga dilaksanakan oleh seluruh siswa secara kontinu. Harus kita ingatkan terus-menerus, tidak hanya dibuat terus ditempel, setelah itu tidak kita ingatkan lagi. Nah, itu nanti malah tidak tercapai tujuan membuat keyakinan kelas itu tadi. Jadi harus kita dengungkan setiap hari untuk mengingatkan keyakinan kelas. Nah, bisa juga dibuat seperti pajangan yang bisa dibawa kemana-mana. Jadi anak-anak tinggal melihat atau gurunya mengingatkan saat pembelajaran. Ingat anak-anak keyakinan kelas yang sudah kita buat 1, 2, 3, 4, 5 motor. Jadi anak-anak bisa ingat terus, meminimalkan kesalahan dari anak-anak atau melanggar dari keyakinan kelas tersebut. Setelah membuat keyakinan kelas, jika ada peserta didik yang melanggar, maka kita melakukan yang tadi, segitiga restitusi yang di awal tadi yang kita bertindak sebagai manajer, itu kita nanti akan melakukan segitiga restitusi. Jadi jika ada anak yang melanggar atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, itu langsung kita aplikasikan atau kita implementasikan dengan melakukan segitiga restitusi. Ini, di mana segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tujuan inti dari segitiga restitusi ini menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, bukan yang 5 posisi kontrol yang awal-awal tadi, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah. Bukan seperti itu, tapi kita buat anak-anak itu menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Tahapannya ada 3. Yang pertama yaitu dengan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Tahap yang terakhir, yang ketiga, yang berwarna hijau itu yang menstabilkan identitas, itu kita laksanakan terlebih dahulu. Jadi anak-anak kita tanyai terlebih dahulu. Nanti ada contoh proses praktik dari segitiga restitusi yang sudah saya lakukan bersama siswa. Ini untuk tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini untuk kalimatnya, berbuat salah itu wajar,
tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan itu. Kemudian bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Lalu kamu berhak merasa begitu. Nah, ini contoh kata-kata yang kita tanyakan kepada anak-anak. Jadi anak-anak kita giring supaya dia berpikir, oh tadi yang saya lakukan itu ternyata salah. Nah, kita stabilkan dulu. Kita stabilkan, lalu nanti kita lanjutkan tahap yang kedua. Setelah stabil, anak ini tadi stabil emosinya atau mungkin barangkali sedang emosi atau bagaimana. Jadi kita stabilkan dulu. Yang tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Ini tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini untuk contoh-contoh kalimat yang kita sampaikan ke anak-anak dalam validasi tindakan yang salah ini, yaitu kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kemudian berikutnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Lalu kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, kita tanyai alasannya itu di tahap validasi tindakan yang salah. Untuk tahap yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kelas yang sudah dibuat itu tadi sangat penting, karena itu ujung tombaknya anak-anak jika melakukan kesalahan tinggal kita tanyakan keyakinan mana yang sudah kamu langgar. Ini contoh kalimatnya, apa keyakinan kelas kita, kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Jadi anak-anak akan menjawab pertanyaan dari kita dulu. Kita sadarkan dulu istilahnya. Kita sadarkan mereka dengan cara yang baik tadi, menggunakan segitiga restitusi. Kemudian berikut contoh kalimatnya, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Lalu apakah kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu nanti kita lontarkan ke anak-anak. Jadi anak-anak kita suruh berpikir, kemudian menjawab apa yang mereka inginkan, kemudian apa solusi dari sebuah kesalahan itu tadi. Contoh misalnya ada anak terlambat, kemudian ada anak bertengkar, bisa kita aplikasikan menggunakan segitiga restitusi. Langsung ke contoh saja nih, contoh pelaksanaan segitiga restitusi atau praktik yang sudah saya lakukan. Di sini ada anak yang sedang, contoh kasusnya yang saya ambil yaitu ada anak yang sedang bertengkar, kemudian saya mencoba melakukan segitiga restitusi dan ternyata rasanya itu kita tidak kita merasa nyaman melakukan segitiga restitusi. Jadi kita tidak juga emosi gitu untuk menghukum tidak menghukum anak-anak, tapi kita melakukan segitiga restitusi ini dengan nyaman dan anak juga merasa nyaman pula, tidak merasa dihakimi. Nah, ini tahap yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, itu tadi contoh kalimat untuk menstabilkan identitas. Jadi kita masuk ke dalam dirinya siswa itu tadi, seakan-akan kita sependapat, sepaham dengan dia yang melakukan. Kita awalnya seperti itu dulu. Kamu habis bertengkar ya? Iya. Kamu bertengkar dengan siapa, Rangga? Dengan adikmu. Rangga, melakukan kesalahan itu hal yang manusiawi. Namun kita harus
harus bisa memperbaiki dari kesalahan tersebut supaya tidak terulang kembali. Apakah kamu setuju, Anda? Setuju. Baik, berarti Setelah itu tahap yang kedua yaitu validasi tindakan. Ada kesulitan mengajak saya, Bu. Saya risih, Bu. Yang dilakukan validasi tindakan itu adalah menanyakan alasannya, mengapa kamu melakukan itu. Gitu. Nanti dia akan menjawab sesuai dengan yang terjadi. Ada kesulitan mengajak saya, Bu. Saya risih, Bu. Nah, kita tanyain tindakan yang dilakukan itu tadi benar apa salah. Nah, dia akan menjawab. Salah, Bu. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan masalah tersebut. Kamu masih ingat tidak dengan keyakinan kelas? Ini tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Risih, Bu. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, Anda? Menghargai teman, Bu. Nah, menurut kamu menghargai teman itu penting apa tidak, Anda? Penting, Bu. Karena menghargai teman adalah perbuatan yang baik, Bu. Nah, sekarang bagaimana cara Anda untuk bisa memperbaiki kesalahan itu tadi? Selanjutnya setelah menanyakan keyakinan kelas, dia tahu keyakinan kelas mana yang sudah dilanggar. Kita lanjut menanyakan solusi atau cara untuk memperbaiki kesalahan tersebut supaya tidak terulang kembali. Solusinya itu ya dari anak itu sendiri, jadi bukan dari kita. Saya akan minta maaf dan akan lebih baik dan lebih sabar, Bu. Baik, Anda hendaknya apresiasi sikap perbaikan kamu dan jangan sampai terulang kembali ya. Iya, Bu. Nah, kita kuatkan lagi dengan memberikan informasi jangan sampai terulang kembali, karena dia sudah tahu bahwa yang dilakukan salah. Terus saya harus bagaimana, dia juga sudah tahu. Tinggal kita apresiasi dan dilaksanakan apa yang telah menjadi solusi bagi dirinya sendiri tadi, melakukan misalnya meminta maaf kepada temannya, kemudian tadi dia lebih bisa menahan emosi untuk tidak bertengkar, seperti itu. Baik, silakan kamu boleh kembali ke kelas. Dan selamat membaca dan ini ya. Seperti itu contohnya, Bapak Ibu. Monggo jika ada yang bertanya dari contoh segitiga restitusi itu tadi, silahkan. Barangkali ada yang bertanya atau kurang paham mengenai penerapan segitiga restitusi, monggo Bapak Ibu bisa menanyakan. Apakah sepakat Bapak Ibu? Setuju dengan penerapan segitiga restitusi ini di sekolah kita? Oke, mohon yang bertanya bisa angkat tangan supaya lebih jelas. Monggo, Bu Nia. Kalau itu tadi kan contoh dari contoh restitusi, penanganan kasus dari siswa yang mungkin sudah dewasa dan besar, katakan bisa dia tahu peraturan atau kesepakatan yang sudah diterapkan dalam keseharian di sekolah. Ini kan sudah besar anaknya. Bagaimana kalau itu terjadi pada anak kelas 1? Anak kelas 1 yang mungkin dia sendiri tidak paham, tidak tahu dengan keyakinan apa tadi? Keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Kadang anaknya malah nangis begitu. Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih Bu Nia. Kalau untuk kasus anak yang kecil ya, maksudnya itu kelas kecil Yang belum tahu. ya, itu kita stabilkan dulu. Jadi untuk nangisnya kita stabilkan dulu, kita tanyainya waktu setelah menangis gitu. Jadi supaya anak tersebut juga paham tentang segitiga restitusi yang dilaksanakan oleh guru. Jadi kita istilahnya itu membawa dia untuk kita tanyai, diskusi bersama itu saat kondisinya sudah tenang. Nanti pasti dia akan bisa berpikir. Anak-anak sekarang anak-anak yang hebat pemikirannya, jadi pasti bisa melakukannya. Monggo Bapak Ibu yang kelas kecil bisa dicoba aplikasi segitiga restitusi ke anak-anak itu hasilnya bagaimana. Nanti kita rebukan bareng, diskusi bareng seperti itu. Ini tadi contoh yang saya ambil dari kelas besar.
Monggo yang ada yang bertanya lagi. Iya. Pak Widi bisa maju. Nggih. Maju. Wajib banget. Maju ke depan. Terima kasih Bu Wardah atas kesempatannya. Ini yang saya tanyakan juga berkaitan dengan tadi yang sudah dijelaskan mengenai segitiga terus juga restitusi yang berkaitan dengan penanganan terhadap anak. Yang mana ini yang berkaitan dengan setiap anak terkadang memang karakternya berbeda. Terkadang anak itu ketika kita menghadapi dengan permasalahan, anak itu kadang sulit sekali untuk muncul dengan kesadarannya sendiri. Seperti yang tadi sudah kesadaran anak tadi. Bagaimana ketika kita menghadapi seorang anak, tetapi yang karakternya itu tidak pernah merasa bahwasanya saya bersalah. Tindakan yang efektif lah untuk penanganan tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Hamidi atas pertanyaannya. Bagaimana cara kita supaya anak tersebut tahu oh dia merasa bersalah, nah kita pancing dulu pertanyaan kepada anak-anak. Tindakan yang kamu lakukan itu benar apa salah? Nah pasti dia akan tahu benar salahnya itu. Kemudian kita tawarkan lagi, kalau belum mengena itu kita tawarkan lagi, kita pancing lagi. Kadang cenderung anak itu kan menyalahkan yang lain. Nah menyalahkan temannya ya. Ya. Nah itu bisa juga dua-duanya, dua-duanya kita perlukan seperti itu, dua-duanya. Nanti dari salah satu siswa itu tadi kita tanyai satu persatu, tapi tetap tahapannya setiap anak diberi pertanyaan satu persatu. Jadi alasannya apa? Tadi melakukan hal itu tadi alasannya apa? Jadi anak-anak tahu, oh yang sudah saya lakukan ini salah. Contoh yang lain nanti yang terlambat sekolah itu untuk dirinya sendiri, jadi tidak berkaitan dengan teman yang lain. Itu untuk yang teman yang lain bisa dilakukan dua-duanya, dipertemukan, tapi kita menanyainya satu persatu kepada siswa tersebut. Kita beri pertanyaan pancingan lagi. Kalau ada dua pilihan misalnya, yang benar bagaimana, yang salah bagaimana, nanti pasti dia akan bisa menjawab, oh yang saya lakukan itu ternyata keliru atau salah. Seperti itu Bapak Ibu. Sampun bisa dipahami? Oke, sekarang kita lanjut ke contoh kasus yang kedua. Ini yang berkaitan dengan individu siswa. Nah ini contohnya yaitu anak terlambat datang ke sekolah. Aisyah. Meta pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dengan menanyakan kepada murid tadi berangkat ke sekolahnya jam berapa, kemudian kita masuk ke siswa tersebut melakukan kesalahan itu. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, jadi kita pahami dulu ke mereka, lalu kita menanyakan selanjutnya yaitu validasi tindakan. Selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang mana yang sudah pada lakukan? Disiplin berangkat sekolah dulu. Nah, sekarang Pada mau bertanya, bagaimana solusi atau cara untuk memperbaiki dari kesalahan tersebut? Saya akan
Nah, jadi contoh yang kasus kedua ini berkaitan dengan individu siswa. Solusinya juga berasal dari siswa sendiri. Kemudian kita suruh untuk melaksanakan dari solusi itu tadi. Nah, selanjutnya siswa tersebut tidak akan melanggar hal yang sama. Tujuannya kan itu tadi, melatih mandiri dan bertanggung jawab. Itu tujuan untuk segitiga restitusi ini. Bapak Ibu, apakah sudah memahami ya kedua contoh itu tadi? Sudah paham ya? Clear ya? Lanjut ke materi berikutnya. Ini yang budaya positif sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, KHD disingkat KHD. Ini, dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Jadi setiap anak itu pasti dilahirkan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi kita nggak bisa memaksakan kehendak kita sendiri karena anak-anak itu mempunyai kodratnya sendiri. Nah, berpusat pada murid itu kita mencari tahu karakteristiknya seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya yaitu nilai dan peran guru penggerak. Nah, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, kemudian mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Lalu budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Nah, untuk yang ini, apakah Bapak Ibu sudah bisa memahami tentang budaya positif sesuai dengan filosofi KHD, kemudian nanti yang dinilai dan peran oleh guru, kemudian nanti lanjut ke tentang visi guru penggerak. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kita lanjutkan ya. Nah, di sini salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi yaitu terbentuknya budaya positif agar yang diperoleh oleh sekolah itu nanti terbentuk sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, nah kita membuat prakarsa perubahan yang kemarin sudah dilakukan diskusi ya, tentang prakarsa perubahan yang dihadiri oleh 5 guru dan kepala sekolah. Di situ perubahannya harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang mencakup 6 elemen. Tadi apa saja Bapak Ibu 6 elemen di profil pelajar Pancasila itu tadi? Yang pertama beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua berakhlak mulia, gotong royong. Kemudian mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, itu semua harus tercakup dalam visi sekolah. Nah, kemudian dilanjut dengan budaya positif yang tadi sudah dijelaskan, yaitu posisi kita sebagai guru harus sebagai posisi manajer. Jika ada permasalahan, kita menggunakan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu semua bisa dipahami. Dari kegiatan diseminasi ini apakah ada yang bertanya? Monggo, saya berikan waktu untuk bertanya mengenai 5 posisi kontrol sebagai guru. Kemudian berikutnya yaitu tentang segitiga restitusi, lalu 5 kebutuhan dasar manusia tentang materi inti tadi.
Yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, lalu kebutuhan dasar manusia yang ada 5 macam tadi, kemudian motivasi perilaku manusia, ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik, lalu posisi kontrol guru ada 5 macam, kemudian membuat keyakinan kelas, dan berikutnya adalah segitiga restitusi. Dari 8 konsep inti di budaya positif ini, apakah ada yang ditanyakan? Monggo jika ada yang belum dipahami. Apakah sampun paham semua? Sampun paham ya? Bisa diterapkan ke anak-anak untuk implementasinya ya. Jadi harapan kita budaya positif itu tadi dilaksanakan secara kontinu, tidak hanya berhenti di sini saja. Kita terapkan secara kontinu di kelas masing-masing. Kita sebagai manajer bukan sebagai penghukum atau membuat anak merasa bersalah, intinya itu. Jadi kita giring anak-anak supaya terbentuk anak-anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Insya Allah dari penerapan itu tadi sebagai manajer dan budaya positif, pasti ada perubahan pada diri anak-anak itu tadi. Jadi kita juga tidak terlalu bingung kalau ada anak seperti ini bagaimana. Nah, sudah ada ilmunya sendiri. Kecuali kalau untuk yang kayak mengarah ke tindakan kriminal itu belum bisa dilakukan segitiga restitusi. Itu ilmu yang saya dapat dari elaborasi pemahaman yang kemarin itu, ternyata segitiga restitusi itu tidak bisa dipakai jika yang dilakukan anak itu sudah mengarah ke kriminal. Ke kriminal misalnya yang dicontohkan kemarin itu narkoba, seperti itu, hal-hal yang sudah levelnya sudah tinggi. Langsung kita berkoordinasi dengan pihak yang berwenang. Itu elaborasi pemahaman yang sudah saya terima saat berdiskusi dengan pakarnya. Kalau elaborasi pemahaman itu kita diajak diskusi dengan pakarnya. Jadi melalui Zoom selama 1,5 jam itu pakarnya yang memberikan arahan kepada kita semua. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian 1 bulan sekali itu tadi ada pendampingan individu yang hadir di sini. Kemudian 1 bulan sekali juga ada lokakarya yang kita harus datang, CGP itu harus datang ke tempat lokakarya itu tadi selama 6 bulan. Nonton ya Bapak Ibu. Yang saya rasakan memang CGP ini ilmu yang diberikan sangat banyak. Kemudian belum tentu kita dapatkan di materi-materi yang lain. Maka dari itu program ini kita disuruh untuk diseminasi kepada rekan sejawat seperti ini. Nonton Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk memang CGP ini dicetak untuk menjadi kayak sekolah itu mengaturnya seperti apa. Nonton. Terus kepemimpinan juga diajarkan di situ. Monggo sudah jelas semua Bapak Ibu? Sampun jelas? Sampun. Coba kita tepuk 1, 1, 2, 3. Kalau saya bilang tepuk merah 1 kali, tepuk hijau 2 kali, tepuk kuning 3 kali. Oke, coba tepuk merah, tepuk hijau, tepuk kuning. Berapa kali tadi kuning? 3. Ulangi, merah 1, kuning 2, hijau 3. Balik. Oh iya. Merah 1, yang 2 hijau 2, oke, hijau 2, kuning 3. Merah, hijau, kuning. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Semoga diseminasi ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga sekolah kita lebih maju lagi dalam penerapan yang sudah kita dapatkan. Oke, semoga ilmu yang diberikan ini nanti bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanda, saya dari kelas 6C SDNPP. Saya merasa senang diberi solusi oleh Bu Wardah, dan saya akan memperbaiki kesalahan saya dengan berangkat sekolah lebih awal supaya tidak terlambat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi. Pelaksanaan aksi nyata berbagi dengan rekan sejawat telah dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2024, bertempat di Ruang Guru SDNPP Sedati. Dalam pelaksanaan tersebut dihadiri oleh 18 guru rekan sejawat. Adapun respon rekan guru saat itu adalah sangat antusias dan mensupport tentang budaya positif yang saya sampaikan. Dan para rekan guru akan mengimplementasikan pada kelas masing-masing. Adapun rencana ke depan yang akan saya lakukan adalah terus melakukan praktik baik kepada rekan sejawat, kemudian selalu melakukan budaya positif secara kontinu dan berkoordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah. Berikutnya, saya akan terus meningkatkan ilmu pengetahuan tentang budaya positif dan mengimplementasikannya di sekolah dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.